Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Oktaria Marlinda dengan NIM 5041983. Saya akan membahas tentang manajemen aktiva. Aktiva lancar atau aset lancar adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Jangka waktu pencairan tidak lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis aktiva. Yang pertama, uang kas. Yang kedua, surat berharga. Yang ketiga, piutang dagang. Yang keempat, piutang pendapatan. Yang kelima, beban dibayar di muka. Yang keenam, perlengkapan. Yang ketujuh, persediaan barang dagang. Yang kedelapan, wesel tagih. Yang kesembilan, piutang penghasilan. Yang selanjutnya adalah pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti seragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jadi, persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang malah bisa menghambat proses produksi. Fungsi manajemen persediaan adalah yang pertama, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yang keempat, menjamin lancarnya produksi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang selebihnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, saya Irma Luciana sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang manajemen kas dan manajemen aktiva. Yang pertama, manajemen kas. Manajemen kas ialah suatu proses pengumpulan dan pengaturan kas perusahaan yang bertujuan untuk mempertimbangkan sebuah resiko dana imbal hasil supaya terjadi keseimbangan antara mempunyai terlalu banyak atau sedikit kas. Terdapat aspek manajemen kas yaitu administrasi kas harian, budget kas, dan persediaan besi kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kas yaitu faktor penyebab bertambahnya kas, yaitu investasi dari pemilik saham. Yang kedua, hutang dari luar perusahaan, piutang, penyusutan, penjualan kas, penjualan aktiva tetap. Kemudian faktor penyebab berkurangnya kas, yaitu buyback saham. Kedua, pemenuhan kewajiban seperti hutang dan bunga. Ketiga, pembiayaan dividen. Keempat, kegiatan operasional. Kelima, pembelian aktiva tetap. Kemudian pembayaran hutang perdagangan. Kemudian manajemen aktiva. Manajemen aktiva bank ialah manajemen yang berhubungan dengan alokasi dana ke dalam kemungkinan investasi. Alokasi dana ke dalam investasi perlu direncanakan, diorganisasi, diarahkan, dan diawasi agar tujuannya dapat tercapai. Jenis-jenis aktiva yaitu cadangan likuiditas, penyaluran kredit, investasi, aktiva tetap, dan inventaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Manajemen piutang. Piutang adalah jumlah uang yang dipinjamkan dari perusahaan oleh pelanggan melalui pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Dan jenis-jenis piutang ada terbagi 3. Yang pertama adalah piutang usaha atau dagang, yang kedua adalah piutang wesel, yang ketiga adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain itu dimasukkan piutang di luar piutang usaha dan piutang wesel. Kebijakan manajemen piutang yaitu dari Sartono 2001 menyatakan bahwa setidaknya terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam hal kebijakan dan manajemen piutang, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama adalah penetapan standar kredit, yang kedua adalah persyaratan kredit, yang ketiga adalah kebijakan kredit, dan keempat adalah pengumpulan piutang. Baiklah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.